Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Gimana How are you kabarnya? today kalian? Kenapa? Gimana kabarnya? Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini loh aku mau ngasih tahu. Kalau misalkan Hani kan keadaannya belum pulih ya, masih drop. Jadi belum bisa ikut diskusi sama buat nanti turlap. Nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa kita ya. Oke. Langsung aja kali ya kita. Iya boleh. Yang mau share screen siapa? Boleh aku. Berarti harus jadiin host dulu, Sel. Iya sebentar. Co-host aja. Bisa kan? Dah. Oh, oke. Sip. Ini sih. Ini udah lama. Udah kelihatan belum? Belum. Masih hitam. Nah, udah. Oke. Udah. Ini kan kita kemarin udah ya, yang pertemuan 13 itu ngerjain tugasnya. Nama program kita kan cegah stunting dengan gizi seimbang. Terus sasarannya itu kan 6 sampai 59. Itu kan berdasarkan data yang dari Puskesmas itu rata-rata dimulai dari 7 bulan sampai 59 bulan. Makanya kenapa ditaruhnya ini 6 sampai 59. Iya. Tuh. Terus gini kan program kita buat ngadain penyuluhan kan, buat mengedukasi ibu balita tentang stunting sama gizi seimbang. Terus apa ya? Oh iya. Ini loh, Cece, ini kan kita harus izin dulu ya. Kalau misalkan Cece sendiri bisa nggak buat izin ke toko di situ? Masyarakat ya sih aku aja dulu soalnya takutnya bolak-balik kan. Terus lagi pada kuliah takutnya nggak ada waktu juga. Jadi yang aku aja deh. Oke. Sip. Kasih ya, Cek. Terus Iya, Beb. oh iya, ini menyiapkan alat pretest sama post-test. Kemarin kan kita udah diskusi tuh ya, pretest sama post-test terus kita juga udah ngambil dari referensi dari Google kan. Nah, bentar aku harus ini dulu. Pretest, post-test ini sih. Ini nggak ada. Share screen. Ini udah kelihatan belum? Udah. Oke. Ini kan yang udah Oke. Ini kan diskusi kemarin ya, bekas diskusi kemarin tuh. Iya. Terus ini aku nyantumin nama ibu, nama balita sama usia. Ini udah ada saran nggak? Udah oke apa ada yang mau ditambahin gitu? Kayaknya udah. Kayaknya udah dan coba mau ditambah tempat tinggal. Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Saya udah kali saya. Soalnya aku mikirnya kalau dia nanyain, misalkan kita nanyain tanggal lahir si balitanya, ini kan udah nyantumin usia gitu loh, Wi. Iya sih. Udahlah itu, udah kayaknya nama balita, nama ibu, usia. Terus ini yang stunting. Buat kita tahu pengetahuan ibu tentang stunting, sama yang ini PGS, Pedoman Gizi Seimbang. Terus ini kan kemarin ada info ya di grup kalau misalkan kita yang data SPSS itu berarti kan kita harus uji coba prioritas postasinya dulu kan? Iya. Nah, iya berarti. Kalau besok kalian pada bisa nggak? Bisa, Nri. Ya Allah, aku bisa Konfi. Oh iya, terus ini dari target itu kan kita 30 Aku lupa. 30 responden buat yang edukasi kan. Itu info dari grup. Sedangkan kita kan targetnya itu 20 responden. Otomatis kita harus cari 10 ya kan. Mungkin nanti
Cece ya yang bilang buat ke toko masyarakatnya kita butuh 30 responden. Cece ya? Iya, Teh. Butuhnya Terus terus kan kita uji uji prioritas sama postes dulu. Mungkin dibagi 5 aja kali ya, karena satu kelompok kan kita ada 5 orang nih. Iya. Oh iya, tapi kan kebetulan Hani karena nggak bisa, mungkin ini aja dibagi 4 ya. 4. Jadi ntar ada yang 7 sama ada yang 8, gimana? Yang Boleh, Ndri. Ya, jadi pokoknya karakteristiknya itu usia, kita nanyain ke ibu balita yang usianya usia balitanya itu 6 sampai berapa sih? 59 bulan. Iya. Oke, sip ya sampai situ. Terus apa lagi ya? Bentar. Oh ya, ini kita perlu daftar hadir kan ya buat kita tahu di Monef itu loh. Kan ada kehadiran peserta ya. Ya buat kalau formatnya gini aneh nggak? Atau misalkan ada saran nggak? Apalagi yang dimasukin? Nama ibu, nama balita, nama HP, tanda tangan. Udah sih, Ndri. Udah deh. Kalau nggak muat HP aja. Udah itu muat. Udah muat. Daftar hadir penjelasannya belum bisa. 30. Ini nama program kita. Juga Oke. Udah sih segitu gitu. Oke, sip. Ini kita lanjut. Ini berarti pretest postes sudah. Materinya yang akan diberikan. Oh iya, materinya kan kita pakai ini ya, pakai leaflet sama apa sih namanya? Video. Leafletnya kan kemarin kita udah sempat diskusi tuh, udah ngumpulin juga materinya apa. Ntar mungkin buat leafletnya ada yang mau ngedit gak di sini? Udah nanti aku yang edit. Oke. Celia yang edit buat leaflet. Terus ini print leafletnya. Kalau print nanti aku sama Dewi. Oh, oke, sip. Aku boleh nanti ya. Nanti bagi 2 aja masih Sally. Oke, siap. Terus sama berarti leaflet sama ini ya, pretest postesnya sama daftar hadir. Terus menyiapkan alat dan tempat yang dibutuhkan. Di yang jenis istilah itu lembar pretest, postes, dan daftar hadir deh kayaknya buat dana. Oh, oke. Tadi apa di bawah? Di bawah aja deh, ini lembar daftar hadir ya. Tinggal ditambahin. Ini lembar. Kayaknya lembar daftar hadir cuma 1 doang kan ya? 2 lembar ya kan? 2 aja. 2 aja. Iya, 2 dikali 1.000. Sama dengan 2.000. Terus ini, bentar. Ini berarti tadi targetnya jadi 30 ya? Ya. Sasarannya posyandu teratai desa Bojong Pandeglang. Oh iya, kan karena ini lagi lagi darurat ya keadaannya. Itu gimana, Ca? Jadinya di posyandu apa gimana? Kan banyak kan ya, 30 orang. Agak bingung juga sih, soalnya 30 orang padat kan. Dan lagi kayak gini. Paling di rumah aja, nggak di posyandu, itu pertama. Yang kedua, kalau dibagi 2, enggak ya? Kayak misalnya gitu. Biar nggak padat, mengurangi kerumunan. Boleh. Soalnya pasti ibu balita kan bawa balita ya. Itu kalau ada balita tuh rame kan. Terus takutnya mengundang para tetangga ingin melihat, jadinya malah nantinya ngumpul itu, kan nama juga di desa ya. Iya, boleh, berarti dibagi 2 sesi ya? Bagi 2 sesi. Gimana nih? Berarti bentar. 2 sesi, kita mulai jam berapa maunya? Kan kalau di sini
kita masukinnya, ini kan ada Sabtu ya kita turapnya, terus waktunya itu dari jam 10 sampai jam 11. Karena 2 sesi, mungkin 1 sesi lagi di ini enggak sih? Jam 1. Ya, Jam udah. 1 ya? Udah boleh. Berarti sampai jam 12 nih. Ya, oke. Tapi bisa nggak kalau jauh dari jam 11 ke jam 12? Kita kan selesainya nggak lebih 1 jam. Oh, jadi tapi ini enggak sih, kan biasanya nih kan apa namanya? Yang sesi 1 selesai, biasanya kan ada waktu dulu gitu loh. Ada waktu. Ada paham waktu kan? kayak, iya paham Dri. Iya. Boleh. Gak apa-apa, berarti jam 1 aja ya? Ya, sesi 2. Oke. Terus ini udah, bentar. Kita ke atas lagi. Ini kan leaflet apa sih jadinya 30 ya? 30 buat dibagiin per ibu balita. Terus membahas proses. Berarti bukan 40 dong, jatuhnya 60. Iya nggak? Ya, 60 kali 2.120. Terus lembar terhadir udah. Bentar. Lembar pretest sama posters kan di fotokopi kan, 2 doang yang di print. Oh iya, benar-benar. Berarti yang di fotokopi kan 2, iya nggak? Terus kok yang di fotokopi, yang di print 2, sisanya di fotokopi. 1 lembar berapa sih? Aku Fotokopi 1 lembar berapa sih Pak di Kaneka? Kalau fotokopi 1.004. Nah, iya, 1.004. Oke, berarti ini lembar pretest postesnya 10 2 kali dikurangi 1.000 dulu ya? Ya enggak? Jadi kan 2.000 nih. Terus ininya fotokopi nggak bisa. Bentar. Fotokopi. Berarti kalau fotokopi sisanya ya 59. 59 58 dong. Oh iya benar-benar. 58 dikali berapa sih? 500. 250 ya? 14.500. Iya benar-benar. Ya. Oke, bentar. 58 kali 250. 14.500. Iya, 14.500. Terus ini lembar daftar hadir udah. Aqua 1 aja kan ya? 1 dus kan isi 40 bukan? Ya. Berarti pas. Isi 42 ya kalau nggak salah. Oke. Iya, kan kita 30 dong kan, masih adalah sisa. Terus bingkisan snack itu oke, berarti ini jadi 30. Kita ngasih buat ini ya, apa namanya? Reward gitu kan. Udah mengikuti apa penyuluhan. Itu berarti 30 kali 10 berarti 300.000. Ini tote bag buat bingkisan. Terus masker, ntar masker aku yang beli deh besok. Terus sama barang sama tote bag aja tuh. Kenapa? Tote bag yang harga 1.000 aja, Ndri, yang 1.001 itu. Yang ya ini udah. Masker. Oke, bentar. Ini 30 kita jumlah berarti. dulu. Iya. Kita jumlah tadi berapa? 90 ditambah 2 ditambah 14,5 tambah 20 ditambah 300 ditambah Tote bag 30 dong. Oh iya benar. 30 Ndri ya. 30 kali 1.000. Terus 3 tambah 20. Tambah 10 salah. Berarti 467. 467,5. Udah ya, ini. Ya. Apa lagi? Oh iya. Apa tuh? Yang ngedit PPT buat materi. Oh nanti aku nggak apa-apa, ntar aku aja. Kamu aja.
Ini materi buat apa? Kirain yang ini nih. PowerPoint. Kenapa? Kan kita harus menjelaskan. Iya kan Boleh. harus ada PowerPoint-nya kan. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Aku aja. Edisi materi gitu. Ya, tuh. Berarti gini, terus ini udah ya. Ntar ini aku copy dulu. Salah. Nah, ini terus ini kan satuan pelaksananya. Ini berarti tadi 30. Posyandu. Ini sebenarnya. Dengan gizi seimbang ini udah. Oh iya, laptop. Laptop kita ini aja. Kita sediain 2 buat backup. Gimana? Tapi Boleh. Laptop aku nganggur. Oke. Satu lagi boleh deh ntar aku. Terus speaker itu speaker sama Sally ya. bisa. Sally bisa. Boleh iya Sally. Ada kan? Ada. Oke, proyektor. Dewi. Fokus ya? Infokus. Aku. Oke, liftnya tadi 30. Meja ada kan di situ? Di rumah ada. Oke. Itu kalau PowerPoint masukin ke media nggak usah kan sama video. Alat bantu, oh iya, pakai aja ya. Berarti alat bantu media, PPT dan video. Video, gitu ya? Bener nggak? Ya, kita kan ada video kan buat ini. Terus, ini harus diganti dulu nih. Tinggal tambahin aja. Wah, berantakan kali. Datar ini aku edit ya. Semangat. Gitu. Siap. Aduh. Oke. Oh iya, ini nih. Output. Oh iya, media ini tadi apa? Video dan PPT. Salah PPT dulu. Laptopnya 2. Jadi suaranya Andre. Oke. Udah belum? Udah. Kenapa? Itu ya 70% ibu balita yang hadir. Berarti 21 orang kalau 70%. Ya, bentar. Ini kan kita persiapan yang izin Cece ya. Terus ke toko masyarakat menyiapkan materi informasi kan nanti kita bagi ya tadi leaflet itu tadi kita udah gituin Sally. Terus alat pretest proses juga kan nanti sama Dewi sama daftar hadir. Terus ini alat dan tempat yang dibutuhkan kan tempatnya udah ada nih alatnya. Ini enggak sih apa namanya buat kita ngevideoin kan harus ada tripod ya. Itu ada yang punya nggak? Coba deh nanti aku nyari. Semoga aja ada. Ya, nanti kabarin aja ya besok ya, Wi. Ya, nanti kalau misalkan nggak ada, kita cari alternatif lain aja ya. Boleh. Iya, siap. Terus ini nanti pas pas hari H itu kan kita udah nih ngumpulin ibu balitanya. Udah gitu ini kan ada pembukaan, terus kita melakukan pretest dulu kan. Terus ini, oh iya sediain ini ya pulpen. Iya, bawa pulpen. Masing-masing 6 atau 7 pulpen deh ya per orang. Boleh. Terus ini kan materi, ntar materinya ada video sama leaflet. Udah gitu sesi tanya jawab sama pengisian post-test. Terus penutupan. Terus ini Monevia kan kehadiran ibu balita nih di output kan, sama keaktifan pas ibu balita pas lagi penyuluhan, sama peningkatan pengetahuan lewat si post-testnya. Nah udah gitu berarti si outputnya kita rubah dong. Kan ini targetnya itu tadinya 20 kan. Ini kan jadi 30. Berarti ini kita tetap mau 70% ibu balita yang hadir apa gimana?
70 aja kan. 70. Oke, berarti 70% dari 30 ya? 21. 21 orang ya? Oke. Terus ini apa sih buat peningkatan pengetahuan? 70%. Mungkin kan tadi ada prioritas sama post-test. Gimana kalau misalkan penilaiannya itu jawaban yang benar dibagi jumlah soal terus dikali 100? Iya, kalau mau gitu. Nanti kan Oke. dia ada benarnya sama salahnya. Oke. Berarti kan besok kita uji coba prioritas sama post-test dulu. Terus nanti kita input datanya ke SPSS. Terus kita uji ini dulu ya. Apa namanya? Validitas Validitas. sama relativitas. Oke. Terus ini outcome-nya peningkatan ibu balita, terus dapat memahami, mencegah mengenai materi. Oh iya, ini hippocampal kan udah. Terus BBM. Ntar ini aku rubah ya. Terus ini kan leaflet. Leafletnya tentang stunting sama pedoman gizi seimbang. Terus videonya juga tentang stunting sama gizi seimbang. Nanti videonya mungkin kita sambil cari bareng-bareng aja ya. Yang udah dapat itunya, kirim linknya ke grup aja, ke grup WA. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak kira-kira? Buat ini apa namanya? Yang bawah tuh. Kita diskusinya Zoom sama Google Meeting. Kenapa? Iya. Paling bawah. Benar-benar aplikasi Google Meet dan aplikasi Zoom. Terus, oh iya, ini kita kan tetap ini ya. Kok tetap? Aku baku banget. Tetap ini apa namanya? Offline kan? Ya, offline. Soalnya kan sebenarnya keadaannya lagi kayak gini ya. COVID-nya lagi meningkat. Tapi menurut aku ini loh apa namanya banyak kekurangannya kalau kita nggak ngadain turap itu secara langsung, ya enggak sih? Iya, Andre, kan kalau misalkan via online juga via Zoom kan nggak semua ibu balita itu punya handphone lah gitu, ibaratnya terus ngerti Zoom gitu-gitu. Oke. Berarti lebih baik itu aja kan, kita offline tapi kita bagi 2 sesi. Terus iya, kita terapin prokes saja, Mbak. Oke. Kan tadi kita nyantumin dana buat ini ya, buat apa sih? Buat masker. Itu kan kenapa kita nyantumin situ? Karena buat ibu-ibu yang misalkan datang nggak bawa masker, kita kasih tuh masker. Nah, terus dari kitanya, kalau bisa, ini sih, apa namanya, maskernya double gitu. Terus sediain hand sanitizer sama, apa sih, facial ya? Oh, gimana? Emang pakai facial juga? Gimana yang lain? Kalau aku sih, menurut aku cukup pakai masker kali. Kenapa? Boleh double. Cukup pakai masker aja kali. Kalau misalkan pakai facial lagi, gimana ya? Juga sih. Ribet juga sih. Tapi gimana? Oke, terus. Kalau menurut aku ini aja deh, pakai masker aja deh, tapi agak jaga jarak gitu. Biar nggak terlalu berkerumun. Sama ini ya, berarti kan pakai masker tapi double sama sediain hand sanitizer. Terus nanti pas kita lagi ngadain penyuluhan, kita atur buat tempat duduknya gitu loh biar nggak dempet, iya nggak sih? Iya boleh. Ada lagi nggak? Udah deh kayaknya. Apalagi ya? Berarti tugas kita besok yang kurang itu ini ya, tripod. Dewi kalau misalnya nggak ada, bilang aja di grup biar kita cari bareng-bareng. Terus siap. nanti Cece besok ini kan izin dulu ke toko masyarakat setempat. Sama ini nih, katanya Dewi sama ini ya,
Sally gitu, ngeprint template apa sih, pre-test post-test sama daftar hadir sama leaflet. Begitu ntar besok aku juga ngituin masker sama kira-kira apa nih yang kurang, kayak masker sama ini nanti aku edit ini laporan sih ya, ini maksudnya di Word sama di PPT ya. Udah gitu apa lagi ya kira-kira, ini lembar daftar hadir. Oh iya, kalau aku mah pas hari H aja kali ya kita belinya sama bingkisan. Iya boleh tuh pas hari H aja. Bingkisan besok, terus udah ya. Berarti ada lagi ke kalian? Apa lagi? Mungkin Kayaknya udah, dan Dri. Apa lagi, Dri? Dari Sally ada gak? Ada ya, takutnya maksudnya ada yang ditanyain gitu. Mungkin udah, Nri. Yang udah. Snack kan tadi. Besok kan kita beli snacknya. Iya. Terus Cica ada lagi nggak? Udah ini udah lengkap kok, Dri. Oke. Berarti kita hari ini selesaiin job desk masing-masing ya sama besok. Oke, siap. Oke, terus iya hari Sabtu mau kumpul jam berapa? Boleh, kita mungkin harus standby dari jam 8 ya. Kalau acara jam 10 ya, kalau nggak salah. Iya, Kan kita harus persiapan dulu. Belum nanti kan mungkin takut ada embel-embel yang ketinggalan, terus kan kita bisa nyari dulu. Ya, resiko aja gitu. Ambil resiko aja. Oke, sip deh. Jam 8 ya berarti. Mau gunain ini nggak? Apa? Almet. Pakai. Iya, pakai. Oh iya, lupa itu. Jika lupa. Terus, aduh apa lagi ya? Udah kali. Oh ya, ini berarti nanti pas uji ini ya. Uji pretest post-test besok. Kira-kira mau jam berapa? Deadline-nya biar kita bisa uji coba, uji coba di SPSS, terus nanti kita langsung print gitu loh. Yang kurangnya, misalkan kan kalau uji validitas ada yang nggak valid tuh, pertanyaannya kan kita bisa rombak atau mau diganti atau emang mau dihapus. Nanti kan kita tadi udah nyediain Word pretest post-testnya ya, jadi bisa biar kita ngeprintnya nggak 2 kali gitu loh. Iya, itu boleh. Mau jam berapa batasnya? Kira-kira buat uji coba. Dari jam berapa dulu tuh? Enggak, maksudnya kan jadi misalkan nih aku uji coba, terus ini kan nanyain ke ibu balita yang usianya sekian gitu. Nah terus aku tanyain tentang pretest itu, tentang soal pretest, terus ntar aku catat jawabannya, ntar aku input ke data SPSS gitu loh. Nanti kalian juga begitu, ntar kalian kumpulinnya mau jam berapa nih buat kita uji coba validitasnya gitu loh maksud aku. Mau jam berapa deadline-nya? Sore boleh, Ndri ya? Iya, boleh. Kalau sore nanti kan kita uji validitas bentar kan ya, insya Allah bentar. Nanti biar maksudnya Dewi atau Sally juga ngeprint kuesionernya enggak terlalu sore gitu. Boleh. Oke. Boleh. Ada lagi? Cukup deh kayaknya, Ndri. Oke. Ya udah, semangat ya guys. Oke, semangat juga ya. Iya, ya udah tuh kita udahin ya. Ya, kita sampai bertemu di Turlab nanti, persiapan alat-alat dan bahan. Siap. Ya udah. Assalamualaikum. Salam.
Aku Aisyah kalau sendiri baik punya. Ayo Aisyah. Anu, asane pulpen
Apakah pencegah stunting dapat dilakukan mulai saat anak melampaui usia lanjut? Dalam pedoman gizi seimbang terdapat pesan umum gizi seimbang untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu Dan ya, nomor 8 dulu ya. Kira kita tinggalin online. Dan lagi tidak sehat. Ibu pas penjelasannya cara dicari jadi nggak ada yang buat bacaan ya, nanti yang akan dijelaskan. Baik Ibu, saya akan lanjutkan. Ini saya akan menjelaskan. Kemudian yang pertama akan saya bahas itu adalah stunting. Nah, tahukah kamu apakah itu stunting? Nah, stunting itu adalah masalah gizi kronis
bioekonomi. Kemudian saat hamil selanjutnya ketakutan pada bayi dan biasanya balita yang stunting itu akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Nah, di sini ada dampak stunting. Nah, dampak stunting itu terbagi menjadi dua. Nah, ada yang dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang pertama itu ini dampak jangka pendek. Yang pertama itu peningkatan kesehatan dan Orang kayu mestika. dan verbal pada anak di bawah. Kemudian yang terakhir itu ada peningkatan biaya kesehatan. Ini terdapat dampak jangka panjang stunting. Yang pertama itu waktu tumbuhnya tidak optimal. Jadi waktu tumbuhnya itu anak itu lebih pendek dari anak usia sebayanya. Kemudian meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lain di usia remaja. Kemudian di sini ada menurunnya kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada kapasitas belajar dan perkembangan optimal. Kemudian obesitas dan Jadi ini ada cara pencegahan pada ibu. Pertama itu penuhi gizi ibu hamil atau ibu menyusui. Nah biasanya di ibu hamil itu kan berbeda ya dengan kita yang sudah hamil. Nah itu tuh biasanya ada peningkatan kebutuhan, makanya harus membuat dengan kebutuhan yang tidak kurang. Dan juga seperti asupannya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan secara sekolah. Nah biasanya pemeriksaan hamil itu biasanya ke pelayanan kesehatan kayak misalkan posyandu atau puskesmas. Kemudian itu di sana juga pemeriksaan ANC. Nah kemudian menyelenggarakan konsul IMD. Nah itu menyelenggarakan konsul IMD itu agar anak ibu ketika lahir mendapatkan konsul dari selanjutnya itu memberikan ASI eksklusif sampai usia bayi 6 bulan. Karena kandungan ASI itu sangat penting ya untuk bayi. Dan terdapat juga banyak kandungan dan ibu memberikan stimulasi kepada anak agar kita tuh bisa tahu anak itu bertumbuh dan berkembang tidak. Nah untuk yang terakhir itu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Jadi kan agar terhindar dari penyakit, makanya kenapa ini harus diberikan pelayanan kesehatan yang optimal agar ketika anak mengalami Dan di situ. nah itu bisa dicegah gitu, agar tidak berkepanjangan. Kemudian selanjutnya di sini ada pedoman gizi seimbang yang akan dilanjutkan oleh Selva. Nah tadi kan ibu udah mengisi quiz test tentang pedoman gizi seimbang. Nah pedoman gizi seimbang itu apa? Tapi sebelum ke pedoman gizi seimbang, gizi itu apa? Jadi gizi itu zat-zat untuk tubuh kita, untuk manusia dalam mempertahankan tubuh kita, memperbaiki tubuh kita, jaringan-jaringan dalam tubuh kita untuk berjalan sebagai manusia. Nah, gizi juga tidak hanya mempengaruhi tinggi dan pendek serta gemuk dan kurusnya, tapi mempengaruhi segala aspek dalam tubuh ibu, kesehatan atau segala aspek kesehatan lainnya. Nah, ini ada panduan piring makan yang dimana ini salah satunya yang isi piring bu, yang diberikan oleh yang tadi di leaflet yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, yang dimana gizi seimbang ini kan biasanya ibu-ibu mendengarkan 4 sehat 5 sempurna, benar? Nah sekarang itu sudah juga jadi gizi seimbang. Nah gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang itu susunan makanan sehari-hari, dalam satu susunan makanan sehari-hari tapi mengandung zat-zat gizi dengan jumlah dan jenisnya yang sesuai, yang dimana untuk kebutuhan tubuh dan juga mempertahankan dengan memperhatikan prinsip dan pilar gizi seimbang. Nah, untuk prinsip dan pilar gizi seimbang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada setengah piring makan terdiri dari sayuran dan buah. 1/4 dari piring merupakan diisi dengan protein. 1/4 dari piring makanan dipenuhi dengan biji-bijian utuh dari beras, gandum atau pasta. Jadi kalau misal dalam satu piring ibu makan itu ada misalnya di sini sebutnya itu sumber karbohidrat. Yang misalnya ada nasi, ada tepung, ada gandum, singkong. Terus untuk protein
Ikan juga banyak mengandung proteinnya. Selanjutnya untuk sayur dan buah. Nah, untuk sayur dan buah itu biasanya ada sayuran hijau, misalnya ada wortel, ada bayam, kangkung, wortel. Untuk buah-buahnya alpukat, apel, dan juga jeruk dan lain-lainnya. Biasanya yang mudah untuk diakses itu jeruk ya kan Bu, yang dimana dia murah kan bisa diakses juga. Nah tadi kan dari pedoman gizi seimbang itu memperhatikan prinsip gizi seimbang. Nah prinsip gizi seimbang yaitu keanekaragaman atau variasi makanan. Jadi makanan kita itu harus bervariasi sama beragam, ya kan? Karena dari bervariasi sama beragam itu mengandung zat-zat gizinya itu banyak itu. Selanjutnya berperilaku hidup bersih, dimulai dari cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, cuci tangan setelah keluar rumah, membersihkan jamban, ya kan Bu, airnya harus bersih, itu kan air minumnya pun harus bersih. Selanjutnya mempertahankan berat badan ideal atau normal. Ini berat badan, mempertahankan berat badan atau pemantauan perkembangan balitanya. Yang dimana ini biasanya kita kan untuk posyandu ya ibu-ibu ya. Nah, posyandu itu salah satunya ya untuk mempertahankan berat badan ideal, berat badan normal. Selanjutnya untuk aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik secara teratur. Kalau untuk ibu-ibu biasanya menyapu, mengepel, ya kan? Terus cuci piring, mengangkat pakaian ke jemuran. Itu sama saja dengan aktivitas fisik ibu. Jadi kalau misalnya dalam satu hari, saya belum lari, ya kan? Saya belum lari, berarti saya belum aktivitas fisik. Tidak seperti itu ibu. Jadi bisa dengan ibu menyapu, mengepel, itu juga sama Bu, mengeluarkan keringat di dalam tubuh, ya kan Bu? Selanjutnya tadi, mengapa sih kita harus makan itu bervariasi gitu kan? Nah, karena tidak semua jenis makanan atau jenis makanan itu yang mengandung semua gizi yang lengkap. Ya misalnya jeruk, itu kan mengandung vitamin C kan? Tapi kita makan jeruk, ya kan? Sedangkan kita butuh zat gizi lain dari buah lain, makanya harus bervariasi kan? Nah, terus konsumsi makanan pokok, nasi, jagung, ubi, sayur, buah, lauk pauk yang bervariasi dalam jumlah yang cukup. Nah, untuk biasanya anak tuh susah makan, bener gak Bu? Balita tuh susah makan. Nah, biasanya kalau balita susah makan sih, tapi balitanya udah makan gepuk itu 2, itu sama aja Bu. Yang penting dia makan. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya anaknya mengkonsumsi nasi, tapi bisa dengan yang lain gitu. Yang penting asupan, yang penting anaknya itu makan atau ada asupan makannya daripada anaknya tidak mengkonsumsi atau tidak ada asupan pada saat makannya tersebut gitu kan Bu. Biasanya kan balita seperti itu kan Bu. Nah, jangan lupa minum air putih, merupakan bagian terbesar dan terpenting untuk hidup sehat daripada yang lain. Jadi air putih itu untuk 8 gelas per hari itu sangat cukup. Kita kalau untuk ibunya ya, kalau untuk anak-anak secukupnya gitu kan, yang penting tidak kekurangan. Nah, biasakan berperilaku hidup sehat dan bersih, menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan, dari cuci tangan, ya sikat gigi. Anak juga harus sikat gigi kan ya. Biasanya kalau kendala dari ibu-ibu itu, kalau untuk sikat gigi anaknya itu makan pasta giginya, benar? Dan tapi kita artinya diterapi atau dicoba terus, jangan dimakan nah gitu. Yang penting anaknya membersihkan giginya. Membuang sampah di tempatnya, benar. Bersihkan saluran air, benar. Membuang sampah, biasanya kalau ibu-ibu membuang sampahnya itu, sampahnya terbuka gitu kan di depan, di dapur itu kan. Itu yang penting buang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air agar tidak tercemar. Batasi minuman yang mengandung gula terlalu banyak, minuman bersoda. Daripada minuman gula dari terlalu banyak dan minuman bersoda, lebih baik air putih. Kan kecukupan air putih itu lebih baik. Hindari minuman beralkohol dan tidak merokok. Mengapa harus beraktivitas
gundukan atau tanah, tapi setelah itu kita bersihkan lagi gitu, agar anaknya mengenal lingkungan. Nah kalau ini paling untuk pemetaan berat badan ibunya ini mah nih. Kalau ini ibunya nih, kamu buat satu kintal. Ini untuk ibunya. Untuk balita kalau pemantauan berat badannya jangan lupa ke posyandu rutin ya ibu ya. Dari untuk pemantauan berat badan selanjutnya. Nah, dari pedoman gizi seimbang yang ada 10 itu tujuannya ya untuk menyediakan pedoman makan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, berprinsip konsumsi beraneka ragam, berperilaku bersih, hidup bersih, aktivitas fisik, sama pertahanan berat badan. Nah, ini tadi kan di princess ada tumpeng itu benar? Nah, ini ada tumpeng gizi seimbang atau TP atau TGS yang dimana dari tumpeng ini itu mengilustrasikan beragam banyaknya makanan yang dikonsumsi, ya kan? Dari lapisan dasar hingga yang paling atas di puncak ini yang dibatasi dengan puncak. Nah, di sini untuk lapisan bawah itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa aja? Karbohidrat itu tadi nasi, ubi, jagung, singkong. Nah, tadi kan ada soalnya tuh di princess nih ibu, yang benarnya itu 3/4 porsi per hari. Untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, kan porsi anak-anak lebih sedikit dibandingkan ibu-ibu kan ya bu, tapi 3/4. Nah selanjutnya untuk lapisan ketiga, ini ada lapisan protein. Lapisan protein itu ada 2 ibu, sebenarnya ada nabati dan juga ada hewani. Kalau dari kita ya, nah kalau untuk protein itu dari ikan, hewani itu biasanya kacang-kacangan, kacang hijau, terus tempe tahu. Terus kalau untuk protein hewani itu ikan, daging, sosis. Nah yang di atas nih yang puncaknya batasi gula garam. Ya, jadi mau menambahkan untuk gulanya itu per hari hanya 4 sendok dan untuk minyak itu 5 penukar ya. Jadi kayak 5 penukar itu, 1 penukar itu ada 5 gram, jadi 25 gram yang akan diasup ke dalam tubuh. Jadi misal kalau ya jadi kalau gram-gram itu ibu kayak sendok kecil, ya sendok anak kecil itu bukan dia sendok apa betul ya. Nah selanjutnya di lapisan kedua juga tadi kan sayur. Lapisan kedua sayur sama buah. Sayuran berwarna hijau, berwarna merah, berwarna putih. Itu 3/4 porsi per hari. Untuk ibu-ibunya porsi besar, anak-anaknya porsi kecil. Yang penting memenuhi kebutuhan jeruk. Buahnya ya pisang lebih murah, jeruk murah, apel murah, ya kan bu? Yang bisa terjangkau atau diakses sama ibu. Jadi jangan buah mahal kan kafe dan kan banyak buah yang kayak pepaya kan murah, pepaya murah, terus apel. Nah, lapisan keempat tadi minyak, mentega, terus gula, garam itu dibatasi. Tadi kalau minyak mentega itu ada kalau banyak misalnya itu meningkatkan resiko penyakit seperti obes, kolesterol. Nah kalau gula diabetes, ya kan? Garam hipertensi. Apa darah tinggi? Nah, konsumsi air yang bersih, aman, dan cukup, yang dimana supaya kebutuhan ibu dan anak balitanya terpenuhi. Selanjutnya, makanan yang aman bagi kesehatan. Bacalah label. Ingat kalau mau beli makanan, baca labelnya. Jangan sampai kadaluarsa ini ya diperhatikan. Dan diingat juga mengkonsumsi air mineral itu 2 liter per hari atau setara dengan air. Tapi untuk kualitas tubuhnya aja ya bu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada gizi seimbang untuk anak usia 6 bulan sampai 60 bulan. Anak usia 6 bulan sampai 24 bulan itu kan kebutuhan
kebutuhan gizinya itu semakin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI. Anak usia dari 6 bulan sampai 9 bulan sampai 9 bulan kan dikasih MPASI. Terus ASI sudah dikasih sampai 2 tahun. Kebutuhan zat gizi anak pada usia 2 sampai 5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya yang tinggi. Oke, jadi di sini ada 10 pesan gizi seimbang. Di situ ada Ibu Di leaflet ya itu sudah terdapat. Nah itu yang pertama itu syukuri dan menikmati keanekaragaman pangan. Jadi kalau kita makan itu harus ini ya, jadi harus beragam. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah. Kemudian ini ada banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Nah kenapa? Karena kan di satu buah atau satu sayuran itu gak semua nutrisi itu terdapat dalam satu buah atau satu sayuran ya. Makanya kenapa harus banyak makan sayuran dan buah. Kemudian di sini ada konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi karena protein itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah untuk makanan pokok itu terdapat ada nasi, ya, ada karbo, ada protein, ada sayur dan buah. Jadi harus beraneka ragam. Kemudian ada batasi konsumsi makanan yang manis, asin dan berlemak seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Selsa. Kalau misalkan makanan gula itu berapa sendok, kemudian garam berapa sendok, jadi itu harus dibatasi ya ibu-ibu. Jadi sarapan pagi itu untuk mencegah dari penyakit. Yang misalkan mungkin kita selalu mikir kalau misalkan sarapan pagi itu kayak
bukan terhadap penyakit sehingga anak menjadi sakit. Serta anak menjadi gemuk saat dewasa sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Tapi stunting dapat dicegah. Jadi siapapun Anda, gerakan cegah stunting ini harus terus-menerus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mulai berperan aktif dalam mencegah stunting melalui strategi pola kehidupan berawal dari masa kehamilan, masa lahir, masa 6 bulan, dan masa 2 tahun. Dengan patuh pertumbuhan balita di posyandu, penuhi kebutuhan gizi ibu hamil, memberi ASI eksklusif hingga bayi 6 bulan, serta penuhi makanan pendamping ASI dan nutrisi gizi yang cukup pada anak hingga masa 2 tahun. Tingkatkan fasilitas sanitasi, menggunakan jam sehat, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, penuhi kebutuhan pengelolaan air bersih, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mari bersama kita cegah stunting. Pastikan anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi. Yang tradisional seperti ketoprak, gorengan bakso, atau yang western seperti burger dan pizza, atau yang lainnya seperti boba. Wah, enak ya. Terus kalau kamu suka, boleh kasih tahu makan yang sehat setiap hari. Nggak boleh ya, karena pola makan sehat gizinya harus seimbang. Kalau makan yang sama terus kan gizinya jadi nggak seimbang. Makanan memang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk mendapatkan energi. Kalau kamu nggak makan, tubuhmu jadi lemas, cepat capek, atau malah bisa sakit. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Banyak kan? Wah, kalau begitu mesti makan seperti gimana ya supaya tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Sama seperti yang ada di luar, masakan sempurna. Ya, bisa deh, tapi kurang tepat ya. Konsep 4 sehat 5 sempurna dipopulerkan oleh Gizi Indonesia pada tahun 1992. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya sudah ada yang namanya pedoman gizi seimbang atau PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep sehat 5 harus minum susu, ada panduan yang harus makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoplavan dan antioksidan, sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosan kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah boleh aja, tapi jangan dikasih gula tambahan ya supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar, lalapannya jangan lupa dimakan ya. Jangan jadi biasa aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang.
kalau udah kekenyangan, sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ke-6, bermain sepak bola, naik sepeda. Sikat gigi 2, 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong tubuh seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Kedua, berolahraga yang teratur, seperti berjalan, berlari, senam, bermain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, atau berenang. Aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Berat badan yang kurang berlebihan dapat menyebabkan tubuh tidak sehat dan terserang penyakit. Gimana? Udah lebih paham dong tentang pola hidup seimbang? Nah, kalau sudah paham, apa nih kebiasaan makan tidak sehat yang harus kamu kurangi? Tulis di kolom komentar ya. Pola hidup seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak bekerja. Dengan makanan yang disediakan orang tua setiap hari. Di luar sana masih banyak teman-temanmu yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi jangan pilih-pilih makanan yang disukai saja ya. Kalau kamu mau latihan soal pemilihan makanan, videonya sudah dilihat dan sudah diperlihatkan. Ini ada 2 video, yaitu understanding dan juga untuk itu sebagai media atau untuk ibu-ibu agar lebih paham apa yang kita tadi jelaskan tadi. Biasanya kalau video seperti itu lebih menarik satu daripada mendengar bercerita atau membaca tulisan. Nah, selanjutnya tadi kan sudah pre-testnya, sekarang post-testnya. Jadi setelah mendengarkan kami menjelaskan, ada tesnya setelah itu gitu. Nah, nanti akan dibagikan kembali untuk nama-nama ibunya. Jadi mengerjakan post-testnya terlebih dahulu. Dompetnya masih ibu-ibu apa? Selawati. Alah, ayo jemput ayo. Supaya pelan pulin Terus saya ya. Ada yang mau nanya? Oke deh.
Pakai masker.